Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang ada di rumah? Masih dalam keadaan sehat kan? Nah, kali ini kita akan belajar lagi ya terkait dengan mikrobiologi pangan. Kita sudah tidak lagi membahas tentang mikrobiologi dasar, apa itu mikroba, apa itu virus, apa itu jamur, atau berapa sih bahan mikroba di makanan ini mikrobanya aman atau enggak. Udah enggak belajar terkait dengan hal itu, tapi kita akan fokus belajar tentang pangan fermentasi. Nah, apa sih sebenarnya pangan fermentasi ini? Nah, pangan fermentasi ini adalah suatu makanan yang dibuat dengan menggunakan bantuan dari mikroba. Jadi mikrobanya akan hidup di situ dan mengubah dari bahan itu, dari makanan itu, akan diubah menjadi bentuk makanan yang lain. Dan jenis mikroba yang digunakan itu banyak sekali, mulai dari golongan yeast, golongan jamur, golongan bakteri, banyak banget. Dan setiap jenis pangan fermentasi itu punya karakteristik masing-masing karena bahan bakunya berbeda dan juga jenis mikrobanya juga berbeda. Dan pangan fermentasi ini itu sudah lama banget ada, bahkan sebelum Masehi itu sudah ada, dan paling banyak itu memang ada atau berasal dari Cina. Di Cina itu sudah terkenal banget dengan olahan fermentasinya. Keuntungannya apa sih kalau misalkan kita itu mau bikin pangan fermentasi? Yang pertama adalah pengawet. Jadi dengan mudah ya, pangan fermentasi itu memang jauh lebih awet dibandingkan dengan produk asalnya. Misalkan seperti susu segar itu paling tahan berapa hari sih kalau disimpan di kulkas gitu ya. Nah, kalau sudah difermentasi berubah menjadi yogurt atau keju itu maka umur simpannya akan lebih panjang, seperti itu. Manfaat yang kedua, meningkatkan keamanannya. Keamanan ini berkaitan dengan hasil metabolismenya atau apa yang diproduksi dari mikroba itu. Karena si mikroba ini selama fermentasi ternyata dia menghasilkan dari asam, kemudian ada alkohol, kemudian ada bakteriosin atau zat antibakteri, kemudian lagi fermentasi ini dia bisa menghilangkan dari komponen racunnya. Jadi memang dari metabolismenya ini, maka bakteri pembusuk ataupun bakteri patogen itu tidak suka, sehingga mereka bisa mati, sehingga ya otomatis kalau misalkan kita konsumsi jauh lebih aman. Manfaat yang ketiga, meningkatkan nilai nutrisinya. Nah, nilai nutrisi ini juga berkaitan dengan pencernaannya. Misalkan gandum itu kan sangat keras, difermentasi berubah menjadi roti. Nah, itu kan kita gampang mau mengkonsumsi rotinya. Kemudian ada mikronutrien, contohnya di fermentasi sayuran, itu ternyata sayur-sayuran yang difermentasi itu mengandung mikronutrien, misalkan seperti vitamin atau umumnya sih vitamin K atau vitamin B itu ada. Kemudian meningkatkan seratnya. Nah, ini yang unik. Kenapa unik? Contohnya adalah kelapa. Air kelapa maksud saya. Air kelapa diberi mikroba, bim salam bim, dia berubah menjadi nata. Nata itu sangat kenyal ya. Dia itu bentuknya padat dan kenyal. Beda dengan bahan bakunya yaitu yang bentuknya sangat encer. Itu kan. Jadi ya sangat encer, dikasih mikroba, tiba-tiba berubah menjadi padat. Dan padatnya itu karena ada serat. Kan ini sangat amazing, luar biasa. Kemudian yang terakhir adalah adanya komponen probiotiknya. Nah, probiotik atau bakteri baik pada umumnya itu ada di susu, itu memang memberikan manfaat yang luar biasa sekali pada tubuh kita. Tentu saja efeknya ini adalah efek yang positif. Manfaat yang terakhir yaitu adalah meningkatkan flavornya. Misalkan seperti di kopi, difermentasi, misalnya kayak kopi luwak itu kan juga hasil fermentasi. Nah, itu kan aromanya katanya sih memang lebih nikmat. Saya sendiri sih belum pernah mencicipi dari kopi luwak. Tapi kalau kopi yang biasa itu kan juga difermentasi. Beberapa metode itu dia menggunakan fermentasi alami. Itu juga tujuannya untuk meningkatkan aroma dari kopi.
Kemudian ada lagi contohnya dari anggur menjadi wine, itu kalau semakin lama fermentasinya itu katanya lagi, itu aromanya juga akan semakin enak katanya loh ya. Saya sendiri juga nggak pernah sih kalau minum wine. Produk-produk pangan yang diolah menggunakan bantuan mikroba itu memang jenisnya banyak, mulai dari susu, contohnya ada keju, yogurt, kefir, kemudian ada dadi, ada lagi dari grup daging-dagingan, ada sosis, kemudian salami, ada nam, itu juga produk fermentasi dari daging. Kemudian ada produk sereal, misalkan roti, pancake, kemudian miso, pizza, itu kan produk fermentasi semua. Kemudian ada lagi yang dari sayuran sama buah-buahan, ada pickle buah maupun pickle sayuran, ada sauerkraut, kimchi, acar. Nah, paling nggak kalian pernah nyicipin acar ya, itu juga produk fermentasi. Kemudian dari legume itu ada tofu, ada soy milk, fermentasi soy milk, fermentasi sari kedelai. Kemudian tempe, ada kecap, koji. Selanjutnya dari golongan ikan. Nah, dari golongan ikan ini juga ada, misalkan contohnya adalah pickle ikan, ada tarama. Tapi kalau yang dari ikan ini saya jarang sih mengkonsumsinya. Dari kelompok minuman, ini yang menarik juga, ada bir, ada wine, ada kopi, coklat, teh, itu juga produk-produk fermentasi. Selanjutnya, ini ada produk yang dari bahan nabati, contohnya misalkan tape singkong, kentang, itu ternyata juga bisa difermentasi. Contoh yang lain yang difermentasi dari produk miscellaneous, ini ada vinegar, ada red palm oil, ada bongkrek, tempe bongkrek maksudnya ini. Kemudian telurnya juga ternyata bisa difermentasi, cuma saya belum pernah nyicipin. Jenis-jenis mikroba yang digunakan untuk fermentasi itu banyak sekali, banyak banget. Dan kadang di satu pangan fermentasi itu tidak hanya memerlukan satu jenis mikroba, ada beberapa jenis, ada banyak sekali, ada yang tidak ditentukan, atau hanya juga bisa dari satu jenis mikroba. Jadi ya makanya pangan fermentasi ini kalau kata saya sih produk yang sangat unik ya, karena banyak sekali faktor yang berpengaruh terhadap proses fermentasinya itu. Nah, di sini mikroorganisme pertama yang ada di slide yaitu adalah Lactococcus. Ini golongan Lactococcus yang umumnya ada di produk susu. Selanjutnya ada lagi golongan Streptococcus, ini juga ada di susu. Ada lagi Leuconostoc. Ini Leuconostoc salah satu jenis mikroba yang jenisnya banyak. Ada Leuconostoc mesenteroides, kemudian Leuconostoc lactis. Nah, ini banyak sekali di produk susu maupun di sayuran. Kemudian ada Pediococcus. Ini juga macam-macam jenisnya, ada Pediococcus panthosaicus dan lain-lain. Ini juga banyak sekali di produk-produk susu maupun sayuran. Kemudian Lactobacillus. Lactobacillus ini yang paling sering digunakan pada produk fermentasi, terutama produk fermentasi yang dari susu, dan kita sengaja ingin memfermentasi susu itu gitu kan. Itu pasti ada bakteri Leuconostoc-nya itu. Lactobacillus maksud saya. Karena banyak sekali ya yang menggunakan Lactobacillus, bahkan di sini itu Lactobacillus ini dibagi menjadi 3 grup. Dan masing-masing grup ini memang sifatnya nanti beda-beda. Sifatnya beda-beda ini karena hasil akhir yang dihasilkan dari masing-masing grup itu berbeda. Misalkan seperti grup 1. Grup 1 itu jenisnya ada banyak ya. Yang paling sering digunakan adalah Lactobacillus acidophilus sama Lactobacillus delbrueckii. Itu yang paling umum ada di yogurt atau kefir atau susu fermentasi. Nah, ternyata di grup 1 ini
hasil fermentasinya itu adalah laktat. Jadi ada asam laktatnya. Karena hanya laktat, maka disebut fermentasinya ini itu adalah homofermentatif, yaitu hanya menghasilkan satu jenis metabolit. Untuk yang grup 2 ini yang paling terkenal adalah Lactobacillus casei sama Lactobacillus plantarum. Dan di sini dia menghasilkan ada laktat juga, ada asetat, ada etanol, ada CO2 sama asam format. Dan makanya karena banyak sekali macam metabolismenya, proses fermentasi di grup 2 ini disebut sebagai fakultatif heterofermentatif, yaitu ada berbagai macam heterofermentatif, berarti ada berbagai macam produk akhir yang dihasilkan. Kemudian grup 3 ini yang paling terkenal itu ada Lactobacillus reuteri, kemudian Lactobacillus brevis sama Lactobacillus kefir. Dan sama seperti di grup 2, dia juga menghasilkan laktat, asetat, etanol, dan CO2. Ini jenis beberapa keluarga dari Lactobacillus. Jadi masing-masing jenis dari Lactobacillus itu juga punya sifat sendiri-sendiri dan penggunaan yang berbeda. Tapi secara umumnya ya, untuk Lactobacillus ini ada di produk susu. Selanjutnya ada lagi golongan dari Bifidobacterium. Yang paling sering digunakan adalah Bifidobacterium bifidum sama Bifidobacterium longum. Ini yang paling sering digunakan untuk fermentasi di produk susu maupun di jenis produk fermentasi yang lain. Ada lagi Propionibacterium. Ini agak jarang digunakan. Hanya ada di beberapa jenis produk tertentu, tapi memang masih ada. Dan umumnya hampir semua produk fermentasi itu dia bisa hidup, atau suhu maksimal dia hidup itu adalah di kisaran suhu 30 sampai 37. Kalau kita fermentasi susu itu ada di suhu 37 derajat, itu hasilnya lebih bagus. Ya itu sama seperti suhu tubuh kita sekitar 37, sehingga kalau kita mau makan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung bakteri ini tidak akan langsung mati, karena perbedaan suhu antara suhu kesukaan bakteri sama suhu tubuhnya kita. Ini jenis yang lain, tadi yang jenis bakteri, yang ini jenis yang lain ada Acetobacter, kemudian yeast itu juga ada. Yeast ini memang paling banyak itu ada di roti, Saccharomyces itu termasuk yeast ya. Terus kalau yang malt, jamur-jamuran ini juga ada, misalkan seperti golongan Aspergillus. Nah, itu kita juga menggunakan Aspergillus untuk membuat makanan. Nah, selama proses pembuatan pangan fermentasi itu ada mekanisme sendiri-sendiri. Yang paling penting adalah ketika fermentasi ini umumnya itu menggunakan kondisi anaerob atau tanpa udara. Memang tidak semua jenis bakteri itu melakukan fermentasi tanpa udara atau tanpa oksigen, tapi memang mayoritas ini menggunakan kondisi yang anaerob. Nah, ketika dalam kondisi anaerob itu bahan baku yang digunakan untuk fermentasi yang paling utama dan cepat itu adalah glukosa. Jadi apapun sumber karbohidratnya itu nanti akan dipecah-pecah oleh enzim menghasilkan glukosa. Glukosa ini melalui proses hidrolisis itu akan menghasilkan 2 ATP yang kita gunakan sebagai energi dan menghasilkan pirufat. Nah, karena tanpa kehadiran oksigen, nanti dari pirufat ini akan menjadi asetaldehyid. Dari asetaldehyid nanti akan berubah menjadi etanol. Dan memang umumnya juga proses fermentasi ini terjadi di kondisi gelap. Seperti itu. Untuk hasil akhirnya itu nggak cuma etanol sebenarnya, bisa macam-macam, bisa laktat, bisa asetat, bisa kemudian asam format, CO2, H2 dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya etanol. Hanya saja di slide ini sebagai contoh ini menggunakan etanol. Nah, ini untuk kondisi aerob. Kondisi aerob ini misalkan contohnya seperti yeast. Itu kita fermentasi roti, adonan roti itu biar mengembang itu kan butuh oksigen, paling hanya ditutupin
taplak atau penutup sedikit gitu kan supaya kondisinya agak gelap, tapi ya masih ada oksigen. Dan ini adalah perbedaannya dari proses fermentasi anaerob, kemudian aerobic oxidation sama anaerob. Jadi kalau yang warna pink ini adalah anaerob yang dia menghasilkan asam asetat. Jadi dari glukosa tadi diubah menjadi pirufat, kemudian dari pirufat nanti akan diubah langsung menjadi asam laktat. Kalau yang untuk aerobik dari pirufat tadi itu nanti akan masuk ke sini, siklus Krebs, menghasilkan asetil-CoA. Dari asetil-CoA nanti akan menghasilkan macam-macam, ada asam sitrat dan masuk ke proses oksidatif dan lain sebagainya. Kalau yang anaerob hasilnya alkohol, ya tadi pirufat, alkohol pirufat, asetaldehyid langsung menjadi etanol. Dan di aerob ini dia akan menghasilkan energi yang lebih banyak dan proses yang lebih panjang. Nah, gini kesimpulannya ya, ini apa ya, rangkumannya aja deh apa yang terjadi selama proses fermentasi. Jadi kita punya gula yang paling sederhana adalah alkohol. Nah, alkohol ini nanti sama mikroba akan diubah menjadi asam, kemudian nanti akan menghasilkan alkohol sama aldehid. Ada lagi misalkan si mikroba ini memfermentasi protein. Protein ini nanti akan dipecah-pecah menjadi asam amino, komponennya lebih kecil. Kemudian dari asam amino ini nanti akan diubah menjadi alkohol atau aldehid. Kemudian ada lagi lipid, lemak. Lemak nanti akan diubah menjadi asam lemak bebas, kemudian hasilnya adalah keton. Yang paling umum memang golongan sugar, golongan karbohidrat yang paling mudah untuk fermentasi, tapi tidak menutup kemungkinan produk fermentasi dari protein sama lipid itu juga ada. Nah, ini adalah prosesnya, proses yang terjadi selama fermentasi. Substrat itu adalah makanan, ketersediaan makanan oleh mikroba. Ya, namanya proses fermentasi, mikrobanya tumbuh, dia kan selama tumbuh itu kan butuh makan. Nah, jadi otomatis stok substratnya itu lama-lama itu akan menurun seiring dengan perkembangan dari selnya. Substrat menurun, makanannya cepat habis, dan jumlah selnya itu akan meningkat. Kemudian sugar, gula itu adalah molekul terkecil yang akan digunakan terlebih dahulu, baru golongan polimernya atau golongan yang senyawanya lebih kompleks. Jadi kalau senyawanya lebih kompleks, dia harus dipecah-pecah dulu menjadi golongan gula, baru bisa digunakan mikroba untuk tumbuh. Berhubung dengan poin yang pertama tadi, masanya meningkat, otomatis metabolismenya itu juga meningkat. Metabolisme di sini adalah bisa dalam golongan asam, dan itu akan asam itu terakumulasi selama proses perkembangan pertumbuhan dari mikroba. Jadi asam itu semakin banyak. Karena asamnya semakin banyak, maka pH-nya itu akan semakin rendah. Dan tentu saja pertumbuhan dan produksi asam tadi itu akan berhenti apabila substratnya itu habis. Ya kayak kita sih, kalau makanan kita habis kan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah, ketika makanannya habis dan kondisi asamnya itu sudah sangat banyak, mikroba ini akan keracunan oleh asam itu tadi. Udah makanannya nggak ada, metabolitnya itu banyak gitu kan, kotorannya itu banyak. Metabolit itu bakal bagi mikroba itu adalah kotorannya dia. Kotorannya banyak, ya dia akan teracuni oleh kotorannya sendiri sehingga mikrobanya akan mati. Karena itu penting sekali kita menjaga kehidupan dari mikroba dengan terus ngasih makan dari mikroba itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan ada proses respirasi sama proses fermentasi. Jadi kalau fermentasi ini memang tanpa menggunakan oksigen, kalau respirasi ini menggunakan oksigen. Perbedaannya kalau di respirasi yang umumnya
ada di tumbuh-tumbuhan atau mungkin sebagian mikroba yang berguna untuk fermentasi. Tadi organic compound atau glukosa itu nanti akan masuk glikolisis menghasilkan pirufat asid atau asam pirufat, kemudian nanti masuk ke siklus aerob akan menghasilkan oksigen dan air dan akan menghasilkan ATP untuk hidup. Sedangkan kalau untuk yang fermentasi dia tetap sama seperti yang seluler, yaitu organik compoundnya, glukosanya nanti akan masuk proses glikolisis menghasilkan asam pirufat, kemudian melalui jalur anaerobik pathway langsung ya nanti menghasilkan asam laktat dan lain sebagainya. Nah yang ini adalah untuk respirasi. Banyak sekali oksigen yang didapatkan, ada 38 ATP, dan prosesnya juga panjang, ada proses glikolisis, ada TCA, siklus Krebs, kemudian ada transfer elektron, dan oksigen ini juga digunakan di bagian terakhir, yaitu di bagian transfer elektron. Nah sedangkan pada yang anaerob ini dia tanpa menggunakan oksigen. Jadi singkat saja langsung menghasilkan produk etanol atau asam laktat. Dan ini adalah mekanisme dari siklus Krebs, atau ada siklus Krebs, ada transfer elektron dan lain sebagainya. Ya inilah yang terjadi sehari-hari dalam tubuh kita atau di banyak sel-sel di luar tubuh kita. Misalkan ada yang di sel-sel tumbuhan, di hewan itu ada mekanisme respirasi ini, karena ya respirasi itu memang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Jadi makanan yang kita makan untuk menjadi energi itu harus melalui proses yang panjang seperti ini. Kalau saya sih dulu kuliah harus hafal mulai dari nama senyawanya, nama enzimnya, siklusnya, mulai dari glukosa sampai mendapatkan ATP atau energi itu gimana, saya harus hafal. Tapi kalau untuk anak gizi ya sekedar tahu aja bahwa glukosa itu adalah bahan bakar utama untuk membuat energi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menghasilkan energi, glukosa itu harus melalui perjalanan yang panjang sekali. Jadi nggak harus tiba-tiba, tapi panjang perjalanannya. Dan untuk fermentasi ini dia hanya menghasilkan sedikit sekali energi, hanya sekisaran antara 1 sampai 2 ATP saja. Berbeda dengan respirasi yang sampai 38 ATP, fermentasi hanya menghasilkan 1 hingga 2 ATP. Dan ya sederhana saja ininya. Fermentasi prosesnya cukup sederhana, nggak perlu yang ribet-ribet harus lewat glikolisis. Glikolisis tetap ya harus lewat siklus Krebs, transfer elektron itu nggak lewat situ. Jadi langsung dari glikolisis jadi ATP, langsung jadi asam laktat atau jenis metabolit yang lain. Ini tadi untuk asam laktat, yang ini untuk alkohol. Dan tadi semua jenis fermentasi atau respirasi, terutama di fermentasi itu selalu menghasilkan asam pirufat dulu. Jadi glukosa menjadi asam pirufat itu adalah mekanisme wajib. Nah setelah jadi asam pirufat ini, itu nanti akan menjadi berbagai macam produk lain, tergantung dari bakteri yang digunakan. Misalkan pirufat apabila ketemu sama lactobacillus atau bacillus itu akan menghasilkan laktat. Pirufat kalau ketemu atau digunakan oleh Saccharomyces itu akan menghasilkan etanol sama CO2. Pirufat kalau ketemu sama E. coli atau Salmonella itu akan menghasilkan asam laktat, asam suksinat dan lain sebagainya. Jadi metabolit mikroba ini beda-beda tergantung dari mikrobanya. Metabolit atau produk akhir yang dihasilkan dari beberapa jenis mikroba yang perlu digarisbawahi adalah substratnya di sini menggunakan karbohidrat ya. Substratnya karbohidrat, bukan protein ataupun bukan lipid. Jadi misalkan untuk yeast, karbohidratnya substratnya sebagai karbohidrat, metabolismenya itu adalah metabolisme jenis alkohol, maka nanti
hasil akhirnya produknya itu adalah mengandung etanol sama CO2. Kemudian golongan dari asam laktat, bakteri asam laktat nanti bisa homofermentatif, maka hasilnya adalah laktat. Kemudian apabila prosesnya itu melalui kriteria heterofermentatif, maka mayor N-nya atau produk akhirnya itu mayoritas berbagai macam, antara lain ada laktat, asetat, etanol, CO2, diasetil, dan asetoin. Kemudian bifidobakteria, ini nanti hasilnya adalah laktat sama asetat. Kemudian misalkan contoh terakhir adalah Clostridium, melalui patternnya butyric acid, maka hasil akhirnya dari fermentasinya Clostridium adalah butirat, asetat, butanol, etanol, H2CO2, asetot, sama isopropanol. Jadi memang sekali lagi ya, pada proses fermentasi kita menggunakan mikroba, bantuan mikroba untuk memproduksi suatu bahan pangan. Nah, sebenarnya ketika proses fermentasi itu gimana sih kita dapat mikrobanya? Apakah tiba-tiba langsung ada atau bagaimana gitu ya? Proses fermentasi itu kita mendapatkan mikrobanya itu ada dua jenis, yaitu yang kontrol sama yang natural. Kalau yang natural itu berarti kita mengkondisikan lingkungan supaya cocok dengan bakteri yang kita inginkan, atau kita mengkondisikan lingkungan supaya bakteri yang tidak kita inginkan itu dapat terhambat fermentasinya. Contohnya misalkan nih, sayuran asin itu kan sayuran tambahkan larutan garam gitu kan. Nah, larutan garam ini kan tidak disukai oleh bakteri patogen atau jenis jamur gitu kan, sehingga bakteri itu akan mati. Nah, ketika sudah mati, nanti akan tumbuh bakteri lain yang bisa hidup di kondisi air bergaram tadi. Nah, bakteri inilah yang nanti akan fermentasi dari sayuran itu. Kemudian yang kontrol, jadi kita benar-benar mengkontrol dari mikrobanya. Jadi mikrobanya kita kontrol, lingkungannya kita kontrol, seperti itu. Jadi ya pastilah mikroba yang ditambahkan tuh pasti jenisnya itu apa. Misalkan asam laktat apa. Kalau misalkan bifidobakterium apa, jumlahnya berapa, itu dikontrol. Nah, ini contoh lagi terkait dengan tradisional fermentasi. Misalkan seperti ini. Ini ilustrasinya ya. Jadi kita punya raw material seperti ini. Yang biru-biru ini adalah mikroba yang tidak kita inginkan, bisa pembusuk, bisa patogen, dan yang hijau ini adalah bakteri yang kita inginkan. Kita inkubasi dalam kondisi yang kita inginkan, dan hasilnya adalah bakteri yang tidak kita inginkan itu akan mati, dan yang bisa tumbuh adalah bakteri yang kita inginkan. Seperti itu. Di fermentasi tradisional ini atau yang natural ini, itu kita tidak bisa memprediksi dari hasil akhir dari produknya. Kadang berhasil, kadang tidak, kadang rasanya begini, kadang begitu. Jadi memang unik gitu loh. Jadi ini bisa saja membuat masing-masing produk itu punya ciri khas sendiri. Misalkan tape dari Jember sama tape dari Jawa Tengah atau dari Sumatera bisa aja beda karena lingkungannya beda dan kondisinya beda gitu kan. Nah, kalau yang kontrol, kita nambahkan starter khusus. Jadi misalkan seperti ini, kita tambahkan starter khusus, dan hasilnya ketika kita menginkubasinya dalam kondisi tertentu, maka hasilnya bakteri yang kita inginkan itu tambah banyak. Nah, keuntungannya kalau yang kontrol ini, maka hasil lebih seragam karena kita benar-benar mengontrol dari lingkungannya, jenis bakterinya, jumlahnya berapa, kayak gitu. Kelemahannya, mengisolasi strain bakterinya nggak mudah. Jadi ya kalau bakterinya misalkan lactobacillus, kita benar-benar pakai lactobacillus murni. Nah, untuk mendapatkan lactobacillus murni itu caranya panjang. Nah, dari segi penggunaan bakterinya itu ada yang pure sama ada metode backslop. Kalau yang ini adalah pure, jadi kita tambahkan bakteri murni ke materialnya, ke bahan bakunya. Nah, nanti akan menghasilkan suatu produk.
Ini ya. Jadi sinilah bedanya. Di sini ada bakteri murni, tambahkan, diinkubasi, jadilah produk akhir. Kalau yang backslop, ini kan kita punya produk akhir kan tadi. Kita punya produk akhir, kita punya bahan baku. Nah, dari produk akhir ini kita ambil produknya, karena produknya itu masih mengandung bakteri, kemudian ditambahkan ke bahan bakunya, difermentasi, jadilah produk akhir. Jadi misalkan nih, kalian ingin bikin susu, bikin yogurt dari susu. Kalian punya susu segar, tambahkan yogurt yang ada di pasaran, masukkan. Nah, jadi yogurt gitu kan. Tapi kalau yang produk yang di pasaran itu nggak gitu bikinnya ya dari susu segar, tambahkan jenis bakteri tertentu, difermentasi jadi yogurt, seperti itu. Oke, sudah ya. Sampai sini dulu kita belajar terkait dengan fermentasi. Apabila masih belum paham dengan penjelasan saya, bisa kita diskusi di forum virtual. Sampai jumpa.